dia kerja juga, geng. Jadi kadang tuh dia suka keluar kota, suka minta tolong sama si Ani ini untuk bantu urus anaknya. Sepertinya nih anaknya ini nggak sengaja, geng, kerekam video itu ya. Saat itu Clara ya dia megang HP itu sampai tangan gemeteran ya. Udah sangat mendidih lah si Clara ini. Dibukalah pintu kamarnya itu. What? Dan akhirnya dia benar-benar memergokin suaminya dan Ani. Halo geng, kembali lagi ke cerita cinta. Aku mau ngomong nak jadi keburu ketawa. Habis kayak ayam ya gini ya. Nah geng, kita dapat lagi nih cerita cinta dari kawan kita. Oke geng, kita masuk aja ke cerita cintanya ya geng ya. Capcus. Memiliki seorang sahabat pasti sangat asik dan seru ya, karena kita memiliki teman curhat ya, seru-seruan bersama kayak gitu. Yap. Cuman seharusnya kita juga harus ada batasan-batasan tertentu ya dengan sahabat kita ya. Maksudnya jangan terlalu banyak memberi akses ke sahabat kita ke masuk gitu, jangan terlalu bebas untuk masuk ke hal terlalu pribadi ke kehidupan kita gitu. Jadi sahabat kita tuh harusnya ada batasannya. Yes. Cuman memang gak semua orang juga ya begitu ya, karena kan ya ada juga benar-benar tuh memegang teguh gitu hal yang kita kasih kepercayaan ke dia. Tapi ya memang juga sih, rambut boleh hitam tapi hati siapa tahu ya. Kita kan nggak bisa tahu ya sedalamnya hati manusia itu seperti apa ya. Yes, that's right. Ini juga yang terjadi sama Clara. Dia nggak menyangka sahabatnya adalah perusak dalam rumah tangganya. What? Oh my god. Kita sebut aja nama sahabatnya ini Ani ya geng ya. Jadi selama ini Ani ini bebas gitu main di rumahnya si Clara ini. Oh. Dan juga si Ani ini ya mau gitu dimintain tolong sama Clara gitu, bantu-bantu urus anaknya. Jadi Clara ini walaupun dia sudah menikah ya, tapi dia kerja juga geng. Jadi kadang tuh dia suka keluar kota, suka minta tolong sama si Ani ini untuk bantu urus anaknya. Nah sedangkan si Ani ini dia tuh punya toko, jadi ada karyawan gitu kan. Nah karena dia ya sebagai bos ya, jadi kan dia punya waktu leluasa ya. Terus pada suatu hari saat si Clara ini mau ngecek HP anaknya, jadi kan ya biasa lah geng, karena anaknya masih kecil kan takutnya tuh ada ke download aplikasi nggak jelas atau nggak video-video nggak jelas gitu kan. Jadi sebagai ibu dia sukalah meriksa-meriksa HP anaknya. Yes. Nah terus dia pas lagi meriksa itu dia kaget geng, ada sebuah video asing lah di galeri HP anaknya yang isinya ada seorang wanita dan pria gitu duduk, tapi nggak jelas gitu, hanya setengah badan gitulah di video itu. Sepertinya ini anaknya ini nggak sengaja geng kerekam video itu ya, soalnya kedengaran juga suara anaknya ngunyah gitu. Dan video itu juga agak goyang-goyang gitu, nggak jelas gitu, maksudnya jelas kesorot cewek cowok duduk itu jelas, cuman agak goyang-goyang gitu, mungkin sambil makan. Yes. Jadi intinya tuh anaknya tuh kayak nggak sengaja gitu ketekan kamera dan kerekam. Saat itu Clara ya dia megang HP itu sampai tangan gemeteran ya, karena ya dia di dalam video itu walaupun hanya setengah badan, tapi dia tahu gitu perawakan di video itu adalah sosok suaminya dan sahabatnya si Ani ini gitu. Apalagi di dalam video itu adalah terlihat jelas ya itu suasana rumahnya ya, dan yang dua orang duduk itu tuh yang dia pasti yakin banget itu adalah sahabatnya dan suaminya, itu ruang tamu rumahnya. Dan sudah pasti ya dia ini yakin lah itu kan pasti kenal ya dengan suara sahabatnya dan suaminya. Yes. Apalagi yang bikin dia tambah shock juga sih. Shit. Jadi tuh dia mendengar obrolan dua orang ini gitu, ngobrolin tentang dia gitu geng. Jadi mereka ini senang gitu, si Clara ini keluar kota, dan di dalam obrolan itu sih yang buat juga si Clara makin mendidih ya, karena di dalam obrolan itu mereka berdua ada berencana ingin hidup bersama, dan si suaminya si Clara ini lagi ada rencana juga. Pokoknya mereka ini lagi ngobrolin gimana caranya mereka ini hidup bersama dan si Clara ini diceraikan sama suaminya. What? Tapi walau dia shock berat ya dan sakit hati setengah mati,
Cuman kan masalahnya video ini kan dia hanya ngeliat setengah badannya, jadi itu dia harus punya bukti konkret ya, maksudnya tuh dia ingin melihat dengan mata kepala dia sendiri. Yes. Itu pas dia lihat video itu, dia buat rencana geng untuk memergokin sahabatnya si Ani ini dengan si suaminya. Jadi dia pura-puralah untuk pergi keluar kota. Lalu tibalah hari yang ditunggu. Setelah dia nitipin anaknya ke sahabatnya si Ani, ya karena dia memang pura-pura ya ingin keluar kota ya. Pokoknya setelah dia pamit lah dengan sahabatnya si Ani, dengan anaknya dan juga termasuk suaminya, terus pergilah dia pergi keluar. Terus 2 jam kemudian dia balik lagi. Masuklah dia ke rumahnya. Dia mindik-mindik masuk ke rumahnya. Pokoknya dia pelan-pelan lah masuk ke rumahnya. Dicarilah orang di dalam rumahnya itu ya. Terus dilihat tuh di ruang tamu itu kosong geng, gak ada orang. Nah karena itu kan dia juga jadi penasaran anaknya kemana ya. Terus dia pelan-pelan juga tuh nyari anaknya. Dia lihat anaknya ternyata lagi main geng di kamarnya. Oh oke, dalam hati dia gitu. Terus dia yakin nih berarti 2 orang ini pasti lagi di kamarnya. Jalanlah dia ke kamarnya geng. Belum sampai di kamar yang baru berapa langkah ya, dia sudah mendengar suara, aduh bikin hatinya agak kayak gimana lah gitu, kesel minta pokoknya campur aduk deh kayak meledak lagi. Jadi dia dengar suara desahan orang itu di dalam kamarnya itu, seorang 2 orang itu di dalam kamar lah, terdengarlah suara desahannya. Jadi dengan amarah, dengan pokoknya dengan hati yang sudah sangat mendidih lah si Clara ini, dibukalah pintu kamarnya itu dan akhirnya dia benar-benar memergokin suaminya dan Ani di dalam satu ranjang itu. Ternyata geng lagi bercinta. Sungguh dia terpukul berat banget. Dia nggak menyangka ya suaminya dan sahabatnya juga mengkhianatinya ya. Dan setelah kejadian itu si Clara ini mengajukan gugatan cerai ya ke suaminya. Dan gugatan itu dimenangin oleh si Clara ya. Jadi hak asuh anak jatuh ke Clara dan juga harta gono gini yang lebih banyak menang ke si Clara ya. Ya maksudnya termasuk rumah itu ya yang dimenangin si Clara juga ya. Karena saat pengadilan itu Clara memberi bukti berupa CCTV ya. Jadi itu di rumahnya itu dia ada CCTV geng. Jadi dikumpulin lah CCTV itu ya saat si Clara ini keluar kota tuh apa yang terjadi di antara mereka berdua, itulah lewat bukti CCTV itulah akhirnya terbukti lah kalau si suaminya ini salah. Yes. Makanya menang si Clara ini di pengadilan. Lalu setelah bercerai itu si Clara ini akhirnya menjual juga, nggak lama kemudian dia menjual juga rumah itu ya. Ya gimana ya, kan itu rumah sebagai rumah memori yang menyakitkan ya, apalagi Yes. kan si sahabatnya ini, si Ani ini kan pernah tidur gitu di ranjang dia dan suaminya di kamar itu kan. That's Dan right. setelah perceraian itu ya, dari saat ini gue juga cerita ini ya, jadi itu totalnya udah hampir 6 tahun ya si Clara ini menjanda. Dia nggak mau menikah lagi juga sih, dia mungkin jadi suatu trauma ya, dia jadi nggak mau menikah lagi. Jadi dia lebih fokus untuk mengurus anaknya saja. Dan juga dia sudah nggak tahu ya, maksudnya dia pas perceraian itu juga emang nggak tahu sih, maksudnya kelanjutan si suaminya dengan sahabatnya ini apakah berlanjut hubungan mereka sampai ke pelaminan atau enggak, dia juga nggak mau tahu. Malah sebenarnya waktu dia mergokin kedua orang itu, dia itu marah aja, maksudnya mereka tuh, dia tuh nggak ada menanyakan ke suaminya atau nggak ke sahabatnya gitu, kenapa kalian berkhianat sama gua, maksud sama aku kayak gitu, dia nggak ada, dia nggak mau tahu lah pokoknya, karena bagi dia itu sudah cukup bukti kalian tuh berdua sudah mengkhianati, jadi dia nggak mau tahu alasannya. Jadi ya sejak kejadian itu ya, dari dia mergokin itu, dia sudah benar-benar putus hubungan ya. Nah itu dia geng cerita cintanya yang berakhir sad ending. Gue juga gemes ya waktu si Clara ini berbagi cerita ke gue, juga gue dengernya agak gregetan ya. Aduh, yang sabar ya Mbak Clara ya. Kebahagiaan itu nanti akan datang
dan akan hadir di kehidupan Mbak Clara ya. Memang sih kebahagiaan itu tidak berpatokan kita harus mencari jodoh lagi ya. Kebahagiaan itu kan banyak jenisnya, dan kalau misalnya Mbak Clara bahagia dengan hidup sekarang, go ahead gitu. Oke, sampai jumpa lagi ke cerita cinta berikutnya ya geng ya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen ya geng ya. Dadah.